Kita kaget, Apar yang dulu bukan apa-apa, sekarang Apar dikunjungi oleh Jadi menteri gitu. ya. Sampai-sampai di sanalah masyarakat mulai berubah dan ikut serta membantu kami dalam mengembangkan desa wisata sendiri. Assalamualaikum Nusana Parekraf, bertemu lagi di channel Dinas Pariwisata, tentunya pada edisi Malapak, Mautalamak Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hari ini Ajo AS ada di Kota Pariaman, tepatnya Desa Wisata Apar, dan di sebelah Ajo AS sudah ada Ketua Pokdarwis Desa Wisata Apar, Ajo Fadel Muhammad. Fadel Muhammad ya? Iya, Fadel Muhammad. Assalamualaikum Fadel. Ya, waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah kurang sehat. Kurang sehat? Iya, suara lagi hilang ya. Oh iya. Banyak nerima tamu ya? Banyak nerima tamu. Alhamdulillah lah. Nah, pertama-tama kami ucapkan selamat atas terpilihnya Desa Wisata Apar ini pada ajang apresiasi Desa Wisata juara 3 ya? Iya, kategori Desa Digital. Nah, lumayan ramai ya kunjungan habis setelah itu ya? Iya. Kunjungan dari Bapak Sandiaga Uno ke sini, kunjungan di Desa Wisata Apar itu cukup melejit, 200% naiknya. Oh, berarti pengaruh sekali ya? Iya, sangat berpengaruh. Ini pertama-tama saya ingin tahu dulu nih tentang Fadel. Apa sih kegiatan Fadel sebelum ini atau saat ini, selain menjadi Ketua Pokdarwis? Kegiatannya? Oke. Sebelumnya perkenalkan, Fadel Muhammad sebelum terjun ke dunia wisata, dunia kemasyarakatan dulu. Ya. Sebenarnya saya ke masyarakat dulu turunnya. Di tahun 2019 tepatnya. 19. Baru terjun ke masyarakat, ke sosial. Jadi sebelumnya kegiatan selain tamat sekolah itu saya jualan gitu. Buka warung. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat pun Fadel sendiri nggak kemenau dulu. Yang itu dulu ya jualan gitu. Akhirnya di tahun 2019 itulah hati ini mulai terbuka, melihat potensi yang ada di desa ini cukup besar, lihat potensi masyarakatnya cukup besar, ekonomi cukup besar. Gimana Fadel ngajak anak-anak muda tuh turun untuk membangun nagari gitu. Yang sebelumnya mungkin dalam tanda kutip Apar itu terkenal dulu dengan premanismenya. Pemalak dulu karena kita di jalur lintas provinsi ya. Dari Fadel sama kawan-kawan itu ada 3 orang dulu berniat gimana yang kawan-kawan yang anak-anak muda ini keluar dari jalur itu gitu. Mengajak pertama itu Fadel membentuk Pokdarwis karena potensi alam di Desa Apar cukup besar. Nah, kita dulu sebelumnya juga udah ada konservasi, Bang. Gimana kita melengkapi konservasi itu dengan wisata alam yang ada di Desa Apar sendiri. Mungkin dari 3 orang itu kami sosialisasi dulu, Bang, kepada pemerintah desa. Gimana kita gali terus potensi-potensi alam yang ada di Apar untuk kita jadikan desa wisata. Kira-kira apa aja nih potensi yang ada di sini yang menurut Fadel menarik untuk dikembangkan sehingga tertarik untuk mengembangkan Desa Wisata Apar ini? Apa aja itu potensinya? Ya, salah satu potensi yang di Apar itu sendirilah hutan mangrove kita ini, Bang, yang besarnya ada 11,2 hektar. Terus ada area persawahan yang bersebelahan dengan hutan mangrove. Yang kepikiran sama Fadel sendiri itu, Bang, gimana area persawahan itu kita jadikan menjadi wisata sawah. Petani tetap bekerja sebagai petani dan pemuda tetap dengan kreativitasnya untuk bangun desa wisata. Akhirnya ditolak dulu pertama itu, Bang. Ditolak dengan alasan kalau udah jadi wisata, lokasi pasti kotor katanya. Akhirnya kita ngerambas ke daerah lain, ke seberangnya di sini daerah hutan mangrove-nya. Di sini dulu emang udah dijadikan tempat wisata, cuman karena konservasi yang ininya jadi area terbengkalai, jadi ini hanya tempat orang lalu lalang pergi ke konservasi penyu. Ya. Dan ini pun hanya dulu hutan.
dan sering juga dijadikan tempat-tempat dalam tanda kutip maksiat oleh Anak muda, pemuda-pemudi. Nah, banyak juga kita melakukan razia-razia daripada pemuda gitu. Akhirnya kita masuk ke sini, tantangan terbesar kita waktu itu kita tidak diterima masyarakat, dengan tanda kutip kalau udah buka pariwisata otomatis timbul maksiat. Akhirnya sampai 8 bulan kita berkegiatan lapangan untuk mengembangkan salah satu destinasi yang di sini. Terjadi terus penolakan dari masyarakat. Dalam arti kata, ibaratnya kan kita masih anak muda ini, Bang. Anak muda, dan tanda bahasa Mindangnya angkete yang gadang lo aja. Sok lo gayang, kamilah lamo dulu berkecimpung di desa, kamilah lamo dulu berkecimpung di lembaga, katanya. Akhirnya dari situlah kita timbul semangat terus. Kita buktikan kepada masyarakat desa Apar bahwa kami itu bisa. Kami nggak bisa memberikan uang kepada masyarakat, tapi kami bisa memberikan potensi ini kepada masyarakat. Salah satunya membantu mereka dalam ekonomi, buka lapangan pekerjaan baru ya. Iya, ekonomi kreatif desa berbasis wisata gitu. Karena dulu masyarakat yang desa Apar notabene sebagai nelayan, petani, dan buruan yang lepas gitu. Ini kan sebelum terjun ke sini kan sudah beredar luas kan masyarakat pesisir dengan watak yang keras. Iya. Udah kepikiran nggak sebelumnya berhasil atau nggak untuk membalikkan sudut pandang masyarakat yang ada di sini? Atau dijalani saja dulu gitu? Ya, pertama kepikiran kami semua kawan-kawan di lapangan, kami nggak akan jalan, Bang. Karena mungkin kami lihat dari desa-desa tetangga yang di Kota Priaman, itu pemerintahan desanya sangat mendukung sekali untuk pengembangan desa wisata. Cuman untuk yang menjalankannya nggak ada. Kalau kami niat tulus untuk menjalankan, yang mendukung nggak ada gitu. Akhirnya kawan-kawan itu pas tengah jalan emang mau mundur rencana gitu. Mundurnya dalam arti kata kita susah-susah sini nggak didukung, malah diusir lagi gitu. Orang asli Apar berkegiatan di Apar pun diusir gitu. Oh, padahal pada pemuda setempat ya? Kita pemuda setempat. Nah, gitu. Jadi berbagai banyak itu pro kontra yang kami dapati di lapangan gitu. Tapi kami terus jalan, dan kami pun pertama pesimis karena kita hanya 3 orang, jalan 3 orang, kita ngajak teman-teman yang lain masuk ke sini. Yang uniknya gini, Bang, kita ngajak kawan-kawan pemuda, yang ditanya tuh uang pertama. Kegiatan yuk situ, goro yuk, ada nasinya katanya, ada uang rokok katanya. Kalaupun untuk membenahi, ada nggak gajinya katanya. Jadi disitulah kita timbul semangat terus dari kawan-kawan. Di akhir tahun 2019, disitulah kita down. Kita down karena kita banyak masalah yang kita dapati di lapangan, sampai masalah-masalah itu timbulnya tengah malam. Barang-barang yang kita simpan di sekre, penunjuk-penunjuk arah yang kita bikin, program-program kita bikin di lapangan itu hilang malam. Karena dengan arti kata masyarakat ini mungkin oknum ya, mana tanda kutip, memprovokasi masyarakat, gimana dia menganggap kita ini berkegiatan di sini, kita mengembangkan pariwisata ini hanya untuk keuntungan pribadi, karena dulu kita hanya bertiga gitu. Akhirnya dalam situlah kami terus sosialisasi sampai-sampai saya kan punya warung ini, Bang. Pemuda-pemuda masyarakat nggak ada yang datang ke warung. Yang dulu tuh rame. Dengan anggapan saya itu dibilang, mohon maaf, bandit desa dulu. Yang di keuntungan sendiri itu ya dapat keuntungan pariwisata ya untuk dia katanya. Akhirnya kami cari-cari celah ini, Bang, untuk mencari dana-dana program dari pusat. Mungkin itu salah satu membuktikan juga pada masyarakat apa sih yang udah dibikin oleh Pokdaris di sini gitu. Soalnya kami pernah juga ngomong, kita baru masuk, apa sih yang dibikin katanya. Akhirnya kita nggak punya uang, kita berkegiatan pun dengan dana pribadi swadaya,
Dan ada juga yang dari masyarakat luar pun membantu kita, masyarakat luar gitu. Masyarakat luar ya. Nampak kita kegiatan di sini, nih beli rokok, nih beli minuman, nih beli nasi kayak gitu. Karena sebelumnya yang sini ini hanya hutan gitu, hutan tempat pembuangan sampah. Karena yang dikonservasi jadi wisata konservasi, otomatis sampah yang sana sebelah. kita ya, desa Apar pun yang dapat sampahnya, bukan dari kunjungan wisatanya gitu. Akhirnya kita jadi program terus kepada pemerintah pusat. Alhamdulillah waktu akhir tahun 2019 itu 2020 awal kita dapat lampu hijau dari Kementerian Kelautan untuk mengajukan restorasi pengembangan hutan mangrove berbasis ekowisata. Itu ada sekitar 13 kelompok yang mengajukan dari Sumatera Barat kepada pemerintah pusat. Di bulan Agustus, alhamdulillah Apar yang disetujui. Dapat ya? Dapat berapa? Dana waktu itu sebesar 1,1 miliar lumayan besar. Untuk pembangunan trekking ini, trekking, gazebo sama sarana pendukung lainnya. Disitulah mulai masyarakat menyatu gitu. Dalam arti kata baru 10% yang menyatunya. Kita bekerja pun nggak mulus di sini. Banyak juga tantangan-tantangan. Yang beranggapan uang masuk ke desa, mikirin jatah gitu. Ya. Itu yang kita pantau terus aja. Akhirnya kita melapor nih kepada dinas terkait, termasuk dinas kelautan, dinas pariwisata, sampai kepada Pak Wali Kota kita ngelapor dulu. Kita udah dapat bantuan dari pemerintah pusat, tapi masyarakat nggak dukung juga ini Pak. Gimana nih solusinya? Kalau kita mengambil solusi di sana, masyarakat beranggapan kita ini masih kecil gitu, nggak bisa ngambil keputusan. Nah, terus Pak Wali nanya gitu waktu itu Bang, Pak Kadenya gimana? Pak Kade sekedar itu aja Pak gitu, sekedar ngasih semangat tapi nggak ada memberi solusi gitu. Akhirnya di sana kita berpikir kita nggak bisa bergantung kepada orang lain gitu. Intinya dari kita dulu, apa yang bisa kita buat, di mana nanti tertahan mungkin kita lakukan musyawarah lagi. Akhirnya pengerjaan trekking ini cukup tersendat juga. Waktu itu ditargetin bulan November selesai, akhirnya kita selesai waktu itu 10 Januari. Jadi ada molor sedikit karena berbagai masalah yang didapati di lapangan, termasuk bersama pemuka-pemuka adat, tokoh masyarakat, pemuda-pemuda gitu. Di tahun 2021 pengerjaan selesai, kita ngajin terus nih, ngajin proposal terus, termasuk Kementerian Pariwisata, Kementerian Desa, sampai kita dibilang haus bantuan di sini, karena 95% pembangunan yang ada di Desa Wisata Apar ini sendiri itu dari pemerintah pusat. Ya memang kementerian itu memang punya uang. Iya. Memang harus dijuluh dulu baru jatuh. Iya. Tinggal kita aja. Kalau dari juluh-juluhan aja jatuh. Akhirnya kita dapat juga teman dari Kementerian Desa 400 juta untuk pembangunan sarana prasarana. Jadi kita bikin, kendala kita waktu itu yang paling utama sekali toilet untuk kita baru jalan ke sini. Karena Apar belum mempunyai toilet yang berstandar gitu. Yang dulu mungkin kita batasi dengan terpal-terpal aja gitu. Akhirnya alhamdulillah seminggu yang lalu pengerjaan itu selesai. Sekarang Apar sudah mempunyai toilet yang berstandar gitu. Memang salah satu masalah di Sumatera Barat, tempat wisata toilet nggak ada. Iya, toilet nggak ada gitu. Nah itu saya kritikan orang wisatawan dari luar. Iya. Terus kita bangun juga gazebo untuk kita jadikan sebagai gazebo musyawarah, dan kita jadikan sebagai tempat sholat juga, karena di sini nggak ada musala juga gitu. Terus masalah pertama, kalau udah ada tempat wisata, otomatis masyarakat berjualan gitu. Masyarakat jualan, kalau gimana ya, kita berhadapan dengan masyarakat kita sendiri ini agak susah gitu. Mereka jualan, mereka dirikan pondok-pondok terpal yang kita asalnya itu kita atur nggak boleh gitu. Akhirnya konflik lagi nih, konflik dengan kata tadi lagi, gitu orang kadang jangan gitu katanya. Alun layang kamilah disiko dulu katanya.
Jadi kita pikir juga bang, kita belum lahir pun kok nggak kepikiran orang tuh ngolah ini gitu. Dari dulu Bang Aceh. Ya dari itu sampai berbagai lembaga-lembaga desa menolak kami gitu. Lembaga desa pun menolak. Dengan arti kata kita baru hadir, orang ini udah lama di sini gitu. Yang beliau ngomong kita sejak tahun 80-an, sejak tahun 90-an, kita berorganisasi sudah sejak tahun 2000-an nih bagi pemuda-muda itu. Tapi dari situ mereka yang menghambat kegiatan kami di lapangan, memprovokasi masyarakat dan menganggap kami itu mencari keuntungan hanya untuk kelompok sendiri gitu. Dan disitulah kami terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terus melakukan pemahaman kepada masyarakat. Dan alhamdulillah kegiatan-kegiatan kami lakukan di lapangan pun dan pembangunan kami dapat pun dari Kementerian Pusat itu sudah diapresiasi dari masyarakat, termasuk nenek mama gitu. Yang dulu kita nggak dapat bantuan dorongan dari pemuka-pemuka adat, sekarang nenek mama sudah membantu kita. Dengan arti kata di mana ada masalah ya nenek mama membantu kita sekarang. Enggak kita lagi, cuman kita duduk bersama aja gitu. Sampai bulan Juni kita dapat informasi dari Dinas Kelautan Provinsi bahwasanya Menteri Kelautan Bapak Sakti akan berkunjung ke sini gitu. Dan di situ pun kita merasa kaget lagi. Kita kaget, APAR yang dulu bukan apa-apa sekarang APAR dikunjungi oleh menteri gitu. Ya. Sampai di sanalah masyarakat mulai berubah dan ikut serta membantu kami dalam mengembangkan desa wisata sendiri. Dan setelah kunjungan tersebut kita diberi apresiasi juga nih dari Menteri Kelautan Bapak Sakti, karena yang pengelolaannya langsung melalui kelompok ya di sini dulu. Yang ngajuin proposalnya dari kelompok ya dari APAR. Ada empat desa lagi yang dapat dari Aceh, Singkil, Pulau Bintan. Yang ngajuin itulah pemerintah gitu. Nah itu makanya Pak Menteri datang ke sini ngeliat nih gimana sih kelompoknya gitu. Sampai Pak Sakti ngomong, ini loh yang lo kembangkan katanya, potensinya cukup besar, kok nggak ada kepikiran untuk mengembangkan. Sampai kami ngomong gini ke Bapak Menteri, kami ada mengembangkan Pak, cuman kami mengembangkan dengan semampu kami, dengan semampu SDM kami, cuman kami berpikiran sini swadaya gitu. Kak kepikiran sih membuat apa katanya, membuat aktivitas di dalam mangrove katanya. Kepikiran Pak, cuman kalau Bapak nyuruh kami bikin perahu ngelilingi mangrove, kami nggak ada uang buat beli perahu. Kami ngajak kerja sama masyarakat waktu itu, masyarakat belum bisa, dengan anggapan lebih besar lah pendapatan nelayan daripada pariwisata katanya. Akhirnya di sana kami dapat motivasi lagi dari Bapak Menteri. Seterusnya kami ikuti terus nih lomba-lomba. Kemarin tuh ada lomba apresiasi Pokdaris ya, tingkat Sumatera Barat yang diadakan di Sumbar. Kita berani ikut lagi nih. Sampai-sampai kita diomongin gini nih sama kawan-kawan yang lain. Kalian aja baru kok ikut, paling sekedar memenuhi kota aja katanya. Tahu-taunya kita masuk 5 besar kan. Jadi kawan-kawan ini cukup kaget juga, kita yang baru berjalan 2 tahun kurang di sini kok sudah diberi apresiasi oleh pemerintah provinsi gitu. Terus kita ikut juga mendaftar di Jedesta. Tujuan kita ikut di Jedesta pun kita hanya mendaftarkan desa wisata APAR sendiri, gimana desa wisata APAR ini dikenal oleh nasional gitu. Bukan hanya dikenal oleh masyarakat Kota Pariaman aja gitu. Dan kita ikut lomba itu, kita terus berkegiatan nih Bang. Kita kegiatan di sini bisa dikatakan tiap hari. Jadi kalau ada yang bekerja jam 4 pulang kerja, 4:30 itu kami udah kegiatan di sini. Bagi apa-apa emak-emak itu pagi dah mulai membantu kami juga. Seperti hal kecil aja untuk membersihkan sampah-sampah yang berserakan di sini. Itu yang penting. Iya. Yang dulu ini ada yang cerita unik nih Bang. Ada tamu kemarin dari Pekanbaru, rombongan keluarga. Beliau ke sini bulan Februari melihat lokasi ini terbengkalai, banyak sampah katanya. Nggak seperti sekarang gitu.
pas rombongan bapak ini nyampe ke sini bulan September kemarin, beliau ngambil paket itu Bang, kita jual paket kan. Beliau kaget, kalian pakai jin atau gimana katanya. Kok ngomong gitu Pak, kata kami. Saya datang bulan Februari, ini nggak ada loh katanya. Ini sampah di sini katanya. Yang trekking ini hutan dulu katanya. Kayak sepanjang jalan itu rawa. Iya. Yang rawa itu kita jadikan kolam ikan gitu. Di situ beliau kaget dengan waktu 6 bulan, kok bisa sih kalian mengubah hutan ini menjadi orang lebih nyaman. Jadi pas kawan-kawan mendengar kata-kata itu Bang, di sanalah makin timbul semangat dari mereka. Makin banyak anak-anak muda yang pengen bergabung pada kami. Dan alhamdulillah sekarang kami udah ada 25 orang di dalam kelompok Pemuda Darwis. Dan itu pun udah kita bagi-bagi juga divisi-divisinya. Jadi yang dulu awal-awal bergabung, kawan-kawan ini susah nih nyuruh Bang. Harus ini gini gitu. Sekarang sejak kita rutin mengadakan musyawarah sekali dua minggu pada kawan-kawan kelompok, alhamdulillah mereka udah ngerti apa sih itu Pemuda Darwis, apa sih itu wisata. Yang sebelumnya kita yang 3 orang ini yang terus mencari apa sih wisata, apa sih desa wisata gitu. Dan masyarakat pun ikut membantu kami tanpa disuruh lagi. Seperti sampah gitu, sampah nggak harus buang ke sini, tapi masyarakat pun ikut mengolah sampah tersebut. Dan produk-produk ekonomi kreatif yang ada di desa bermunculan yang dulu hanya ada sulaman, sekarang lebih banyak muncul kreativitas dari warga. Dengan tanda kutip beliau yang awalnya dulu minta modal, sekarang beliau mencari modal gitu. Tapi dengan syarat jualin produk mereka, siap, karena kami promosikan terus. Tadi di awal Fadel menyebutkan bahwa ada efek perubahan setelah menteri datang. Iya. Nah, kira-kira efek perubahan ini dari jumlah kunjungan bisa disebutkan nggak? Bisa. Efek perubahan kunjungan wisatawan datang ke APAR itu berdampaknya setelah Bapak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata datang ke APAR. Oh, Sandiaga Uno, iya, yang terkenal di antara masyarakat yang kita ya. masyarakat. Jadi sebelumnya kayak Bapak Sakti Wahyu Trenggono datang, itu biasa aja gitu. Biasa. Yang paling yang dari Pemko ke sini gitu, dari Pemko daerah lain. Ya, ya. Pas kunjungan Pak Menteri ke sini untuk melakukan visitasi desa wisata di Anugerah Desa Wisata Indonesia tersebut, 1 minggu setelah kunjungan, setelah beliau mempromosikan tentang APAR, begitu banyak kunjungan ke sini. Yang dulu yang awal-awalnya kami itu 1 bulan itu hanya 500 sampai 1000 orang, yang sekarang kami sudah mencapai 18.000 kunjungan per bulan. Yang dulu kami nggak pernah menerima kunjungan dulu 5.000 per bulan gitu. Iya. Sekarang bisa kami paling rendah sekarang 8.000 gitu per bulan ya. Iya. Waktu PPKM pun kita nggak signifikan juga turunnya di sini, karena masyarakat lebih ke berwisata ke wisata alam sekarang. Jadi, padahal mulainya 2020 masih pandemi ya. Masih pandemi, kita pandemi mulai tapi iya, tetap dengan 8.000 kunjungan per bulan. Berarti besar sekali ya efek kedatangan dari pemimpin kita ke tempat kita ini. Iya. Yang sebelumnya dulu waktu itu APAR ini hanya limpahan orang berkunjung ke Gandoria. Orang yang tahu itu dulu hanya penyu gitu. Orang hanya berkunjung ke APAR itu hanya ke penyu. Jadi dampak pun kepada masyarakat pun nggak ada. Karena penyu itu untuk pengelolaannya sendiri kan dari UPT provinsi. Ya. Jadi menurut Fadel gimana nih peran serta dari saya Fadel sendiri atau pemerintah kota, kabupaten dan kementerian dalam pengembangan desa wisata? Menurut Fadel gimana nih? Kalau untuk peran pemerintah sendiri ya, tapi saya memberi suatu penghormatan dulu kepada kawan-kawan yang rela meninggalkan mungkin dalam tanda kutip, kalau pemuda-pemuda kan ada main-mainnya, huru-haranya gitu. Jadi kawan-kawan itu lebih senang berkegiatan di lapangan. Mungkin yang kedua, saya berterima kasih juga kepada pemerintah
Kota Pariaman, yang mana dalam hal ini dari Dinas Pariwisatanya cukup serius membantu kami, membina kami dalam mengembangkan desa wisata sendiri. Karena memang ada wewenangnya di situ ya. Iya, karena ada wewenang sendiri. Dan juga Bapak Wali Kota kita sendiri dari visi misinya di Pemko sekarang itulah pengembangan wisata di Kota Pariaman. Iya. Tapi kita sangat terima kasih juga kepada Bapak Kadis Pariwisata Kota Pariaman, karena beliaulah yang terus memotivasi kita. Terus apapun masalah, yang penting jalan. Masalah itu biar saya mikirkan, katanya. Kalau ada masalah dengan pemerintah desa, kalau ada masalah dengan dinas-dinas lainnya dari Pemko, itu urusan saya, katanya. Urusan kamu, semangati kawan-kawan, semangati masyarakat, kembangkan wisata yang ada di Apar. Jadi untuk peran pemerintah kota sendiri, mungkin sejak hadirnya Bapak Marhen ya, dari Banyuwangi ke Kota Pariaman, disitulah semangat kami timbul karena Pemko udah ikut membantu kami dalam pembinaan gitu. Berarti peran serta pemerintah dalam ini, dalam administrasi ya, dalam urusan ke OPD-OPD terkait, mungkin urusan ke kementerian. Iya. Kementerian punya uang, tinggal kita ngait dananya lagi. Ya, gimana cara kita mancing biar turun dananya. Ya, salah satunya itu yang dari Dinas Pariwisata bantu kami mancing dana di atas, itu yang bikin kita, bukan beliau gitu. Iya. Kamu yang bikin, kamu lengkapi administrasinya, bikin proposalnya, tanda tangan sendiri, biar saya mengetahui di bawah dengan Pak Wali Kota. Nah, dari penjelasan pada tadi, kira-kira ada yang lain nggak peran serta dari pemerintah terhadap kawan-kawan di desa wisata Apar ini? Dari peran yang tadi saya Fadil jelaskan dari pemerintah daerah Kota Pariaman ya. Pemko-nya. Terus peran dari provinsi yang kemarin terakhir 2 minggu yang lalu Pak Wagub melakukan visitasi ke Apar. Dari kunjungan beliau tersebut pun sangat berdampak besar juga pada kawan-kawan di lapangan gitu, yang dimana Pak Wagub visitasi melihat keadaan Apar, apa kendalanya, terus mengasih saran-saran. Akhirnya di sana timbul semangat dari kawan-kawan yang dulu, misalnya Pak Wagub ngasih saran, kok nggak kepikiran sih bikin ini, katanya. Berarti sebelum kunjungan 2 minggu sebelumnya ada lagi ya kunjungan sebelumnya dari Bapak Wagub. Pak Wagub ya. Bapak Wagub berkunjung ke sini waktu itu udah 3 kali. Udah 3 kali. Pertama dengan Pak Sandi untuk kunjungan visitasi desa wisata. Yang kedua beliau waktu hari Sabtu berkunjung bersama keluarga. Pribadi. Sampai pribadi pun beliau ngasih saran juga ke Apar gitu. Terus tingkatkan semangat dari kawan-kawan. Terus bikin ini kata Pak Wagub. Terutama itu toilet Del, katanya. Karena saya pun susah juga nih nyari toilet, jauh katanya. Soalnya kita punya toilet di Apar ini cuma satu di ujung itu dekat sekretariat. Sampai 1 bulan yang lalu saya bertemu dengan Wagub di kantor. Beliau ngulangin saran-saran yang diberikan kembali, terus motivasi pada kawan-kawan. Akhirnya Fadil ngomong lagi nih, Bang. Fadil ngomong kepada Pak Wagub, Pak, beberapa saran yang Bapak berikan sudah kami laksanakan gitu. Beliau pun kaget gitu. Saya baru 2 bulan kemarin ke sana. Masa ada tak sana sama kamu? Hebat kali kamu tuh, katanya. Sampai Fadil liatin buktinya, Bang. Bapak nyuruh bikin kayak ada amphitheater di sana yang mini, gimana kalau ada atraksi, wisatawan bisa duduk menyaksikan atraksi tersebut. Ini Pak, contohnya kita sudah 95%. Terus toilet Pak, gini. Terus untuk spot-spot foto yang saya berikan contoh-contoh kemarin sudah kita kerjakan Pak. Sampai Pak Wagub kaget gitu. Ngapain saya beri saran lagi, udah kamu kerjain, katanya. Akhirnya dari sana Pak Wagub pengen datang lagi ke Apar gitu. Soalnya beliau nggak percaya juga, nggak percaya sih, saya ada apa foto lain nggak kamu ambil, katanya. Sampai waktu Fadil masih di ruang kerja beliau ngomong, ya Del, kita susun jadwal ke mengunjungi desa wisata Apar, termasuk 3 desa wisata lainnya yang masuk dalam anugerah desa wisata negara tersebut. Akhirnya kita dikunjungi Wagub, tepat hari Selasa waktu itu ya Bang. Selasa kita kunjungan pertama,
sama juga itu kunjungan dari Pak Sandiaga Uno. Kita pertama juga yang dari 50 desa wisata yang di Indonesia gitu. Pak Wagub pun baru datang kaget gitu. Apa yang saran-saran yang beliau belikan itu udah beberapa dikerjakan oleh kawan-kawan gitu. Akhirnya kita diskusi di lapangan sama beliau, diskusi santai. Di sana makin timbul semangat dari kawan-kawan lagi. Karena dulu mungkin kawan-kawan ngomong kayak gini, Bang. Apa sih untungnya pejabat itu datang ke sini gitu, nyusahin aja katanya kan. Kalau datang persiapan ini persiapan itu. Akhirnya pas Wagub datang, beliau itu nggak hanya sekedar datang lihat pergi, enggak gitu. Beliau datang diskusi, beri saran gitu, beri motivasi pada kawan-kawan gitu. Akhirnya yang mahal itu memang ilmu ide. Iya, sampai kita yang dulu nggak kepikiran bikin itu, pas Pak Wagub ngasih ide kayak gitu, Bang, kawan-kawan ngomong kayak gini, banyak tapi pikiran dari dulu katanya. Padahal di depan matanya gitu loh, lokasinya udah bagus gitu. Padahal hal sepele mungkin kawan-kawan bilang dulu itu hal sepele, nggak akan menunjang tentang desa wisata kita gitu. Malah Pak Wagub ngomong gitu, saya bukan sebagai Wagub tapi saya sebagai penikmat pariwisata sekarang ngomong katanya. Wisatawan ngomong kepada pelaku, bikin kayak ini bagus loh katanya, karena saya menikmati katanya. Akhirnya timbul semangat dari kawan-kawan. Ya, itulah peran serta pimpinan dengan ilmu yang tinggi, wawasan yang luas. Jadi idenya banyak. Iya, idenya banyak. Seperti gitu. Kita yang dari kampung kan. Iya, jam terbang beliau pun banyak juga gitu. Emang ilmu itu mahal, ide itu mahal. Dengan prestasi yang bisa diacungi jempol, bukan hanya tingkat provinsi, bahkan sudah tingkat nasional. Alhamdulillah gitu. Nah, apakah Fadel dan kawan-kawan di Desa Wisata Apar ini sudah merasa cukup puas atau ingin melangkah ke lebih tinggi, misalnya go internasional misalnya? Oh, pertanyaan yang cukup lumrah ya, Bang, untuk kawan-kawan di lapangan. Untuk kami sendiri, Bang, dari Desa Wisata Apar, prestasi yang kami mungkin apresiasi diberikan pemerintah Indonesia kepada kami nasional, pemerintah provinsi, itu belum puas kami mendapatinya gitu. Karena kami nganggap prestasi yang kita dapati dari Apar ini bukan gimana ya, kebanggaan iya, Bang, tapi beban bagi kita juga. Beban kitanya nggak mungkin Apar kayak gini terus ya, harus ada peningkatan. Kita pengen Apar lebih meningkat lagi, lebih tinggi lagi, dan kunjungan pun bukan hanya dari lokal. Target kita turis mancanegara, bule Pak Lek ya. Iya, bule Pak Lek lagi, Bang. Jadi gimana Apar ini dikenal oleh dunia. Jadi mimpi kami dari kawan-kawan Pokdarwis, kawan-kawan dari Desa Wisata Apar, gimana Apar ini nggak hanya dikenal di nasional aja sekarang. Pengen Apar ini dikenal dunia, bule-bule datang. Kita pengen lihat juga nih reaksi masyarakat, gimana bule berkunjung ke Apar gitu. Iya, karena kita punya pantai kan, yang kita cukup luas. Ombak, orang di sini selancar juga kan? Iya, kita surfing juga tiap sore, kawan-kawan komunitas. Gitu. Bule. Yang kedua, kita tiap sore sama pagi itu sering juga tuh lumba-lumba menampakkan diri, Bang. Hah? Lumba-lumba. Jadi Lumba-lumba? pas ada komunitas surfing yang datang ke sini, karena ombaknya sore itu cukup bagus juga ya. Lumba-lumba ikut mengiringi orang surfing juga. Jadi menjadi salah satu daya tarik juga nih untuk wisatawan yang ada di Apar gitu. Selain menikmati sunsetnya gitu. Harusnya dibikin videonya, Del. Iya. Nah, dibikin video, diviralkan di media sosial kan. Iya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau Fadel sampaikan ke Dunia Sanak Pariwisata, mungkin promosi tentang wisata Apar ini mungkin. Hai. Oh, siap. Mungkin pesan dulu ya, pesan yang pengen saya sampaikan dulu kepada ini untuk kawan-kawan pelaku ya, karena banyak kawan-kawan penggiat wisata yang ada di desa wisata lain. Masalah tadi ya? Ya, permasalahan tadi yang beliau dapat di lapangan, dan banyak juga yang mundur dari kegiatan tersebut. Pesan cuma satu, tetap semangat, tetap beraktivitas,
walaupun jalan kita nggak mulus, karena untuk mencapai satu tujuan tersebut akan banyak jalan yang kita tempuh lainnya gitu. Selagi apa yang kita lakukan itu adalah kegiatan yang baik, selagi tidak merugikan orang, yang ikhlas untuk kegiatan untuk mengembangkan pariwisata yang ada di Sumatera Barat khususnya. Apalagi ini kampung halaman kita. Apalagi kampung halaman. Dan saya pun pengen juga nih kepada kawan-kawan yang ada di rantau yang punya potensi-potensi SDM yang lebih tinggi mungkin daripada kita yang ada di kampung. Ayo pulang kampung, bangun nagari kita. Kalau tidak SDM-nya mungkin SDU, uangnya uangnya kirim investasi kepada nagari itu. Investasilah di kampung. Ya, biar masyarakat kampung yang mengembangkannya. Gitu. Terus untuk desa wisata apa sendiri ya, mungkin pesan pada kawan-kawan sudah sering disampaikan, tetap semangat, selagi jalan kita baik, kita terus jalan, dan yang pasti mimpi kami hanya satu, kami pengen Apar ini terkenal gitu, dikenal oleh nasional, dikenal oleh internasional, dan masyarakat pun terbantu perekonomiannya di sektor pariwisata. Mungkin untuk promosi sedikit, promosi ini ya Pak, jalan promosi ayo datang ke Apar gitu, karena apa yang kita dapat di Apar akan kita dapati di desa-desa yang lain gitu. Karena contohnya Pariaman punya tagline sekarang, The Sunset City of Indonesia. Orang berpikir sunset terbaik di Indonesia itu ada di Kota Pariaman, dan kami garis bawahi lagi Bang, untuk menikmati sunset terbaik di Kota Pariaman ada di Apar gitu. Terus mungkin orang nggak lucu juga nih Bang, orang mungkin nggak percaya kok ada tuh sekolah tinggi di Apar gitu. Orang anggapan Buruk ini emang disekolahin gitu, emang sekolah pakai bangku, pakai papan tulis gitu. Padahal di situ mungkin pengunjung yang akan penasaran datang ke Apar seperti apa sekolah tinggi baru. Fadel nggak menjelaskan di sini. Kalau penasaran, ayo datang ke Apar. Gimana sih sekolah tingginya gitu. Terus kita hutan mangrove-nya. Gitu. Kita hutan mangrove, mungkin hutan mangrove yang ada di tengah kota, ada di Kota Pariaman gitu. Karena banyak dari daerah-daerah hutan mangrove itu ada di pelosok-pelosok gitu. Pelosok daerahnya. Karena untuk kita menuju ke hutan pun agak susah. Jadi Apar mungkin punyai suatu kebanggaan juga karena lokasi kita cukup dekat juga dengan pusat kota. Terus untuk yang hobi surfing, kalau pengen surfing lebih menikmati dengan ombaknya yang baik, yang lebih, mungkin dari kawan-kawan yang pencinta surfing bisa datang juga ke Apar sambil menikmati sunset dan lumba-lumba. Dan lumba-lumba gitu. Karena di jam-jam tertentu lumba-lumba pun akan bermunculan di pesisir desa Apar, seperti jam 7 sampai 9, jam 5 sampai jam setengah 7. Jadi pinggir ya dia? Iya, pinggir. Apalagi pas ada nelayan-nelayan yang melo puke, lumba-lumba itu akan mengikuti juga perahu-perahu nelayan. Jadi menjadi apa yang ada di Apar nggak ada yang ada di desa tersendiri ya. Jadi itu kami mikir Apar ini adalah seperti surga yang ada di tengah kota gitu. Karena untuk wisatawan, ayolah berkunjung ke desa wisata Apar yang ada di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Wisatawan akan menikmati berbagai pengalaman-pengalaman yang ada di baru yang tidak ada tempat lain ya, yang nggak ada tempat yang lain. Oke. Baiklah rekan pariwisata, setelah kita mendengarkan perjalanan panjang Fadel dalam mengembangkan desa wisata yang ada di Desa Apar, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk mengembangkan pariwisataan tidak hanya bisa dilakukan seorang diri oleh seorang Fadel ataupun kelompok kecilnya, harus ada uluran tangan dari masyarakat, seluruh elemen masyarakat, lembaga yang ada di masyarakat, kemudian pentahelik baik itu pemerintah, akademisi, media, ataupun
travel agent dan sebagainya, bisnis yang ada di pariwisata, barulah sebuah destinasi wisata dapat berkembang secara baik. Nah, baiklah Duta Pariwisata, demikian saja Malapak kita dengan Fadel Muhammad. Sampai berjumpa lagi pada Malapak berikutnya dengan para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya. Saya Joa S dan Fadel Muhammad undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata, salam kreatif, salam Piti Masua.